Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan menjelang sore. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Aris di channel pembelajaran Kreto Ilmu. Ya, sekarang kita bertemu di pertemuan kedua mata kuliah Warganegaraan atau Kepancasilaan dalam MKDU mata kuliah dasar umum yang wajib untuk teman-teman semua ketahui dan pahami secara baik. Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat walafiat, selalu stay safe, dan selalu gunakan protokol kesehatan. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Kita merupakan negara yang sangat identik dengan keberagaman. Kita semua dilahirkan dalam keberagaman adat dan budaya. Ada yang dari Jawa, dari Sunda, dari Palembang, dari Sumatera, ada pula yang dari adat istiadat di Betawi. Seperti apa pemahaman penjabarannya? Mari kita lanjut langsung menuju ke mata kuliah session identitas nasional. Identitas nasional merupakan hal yang mendasari suatu negara serta menjadikannya beda dari negara lain. Identitas nasional menggambarkan sebenarnya siapa diri kita ini atau negara ini. Identitas nasional menjadi penting demi terjaganya keutuhan bangsa, karena tak akan mungkin mampu menjaga sesuatu tanpa mengetahui sesuatu tersebut. 4 unsur identitas nasional. 1. Suku bangsa. Suku bangsa ialah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif ada sejak lahir, yang sama dengan coraknya golongan etnik yang bersifat ada sejak lahir, yang sama dengan golongan umur, jenis kelamin rakyat Indonesia. Ada banyak sekali golongan etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek dari penduduk Indonesia. Saat ini mencapai 210 juta. Dari jumlah tersebut, diperkirakan separuhnya etnis Jawa. Sisanya etnis yang mendiami di luar Kepulauan Jawa seperti suku Makassar dan Bugis 3,68%, Batak 2,4%, Bali 1,88%, Lombok 1,66%, Aceh 1,4%, dan suku-suku lainnya. Mereka mendiami daerah-daerah tertentu sehingga dapat dikenali dari daerah mana saja. 2. Agama. Bangsa Indonesia dikenal dengan agama yang agamis, yaitu agama-agama yang ditumbuh di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada awalnya diakui oleh agama suatu bangsa, tapi sejak Abdurrahman Wahid menjadi presiden, istilah agama dihapuskan. 3. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan Indonesia sebagai makhluk sosial, adalah sebagai perangkat atau undang-undang pengetahuan secara kolektif yang dipergunakan oleh penduduknya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang ada dan digunakan sebagai lingkungan atau sebagai pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang diikutinya. 4. Bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang sangat inti. Bahasa dipandang sebagai sistem berlambang secara arbitrer atau unsur bumi atau ucapan manusia, dan juga digunakan sebagai sarana interaktif untuk percakapan, baik secara lisan, tulisan, gerakan, maupun isyarat. Identitas nasional Indonesia tergantung pada Konstitusi Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 dan 36C. Identitas nasional sebagai dasar Indonesia, yaitu sebagai bahasa Indonesia yang pertama adalah 1. Bahasa Indonesia atau Bahasa Persatuan. 2. Bendera merah putih. 3. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Pancasila. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah agama negara yaitu Pancasila.
7. Konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yaitu yang berkedaulatan. 9. Wawasan Nusantara. 10. Yaitu kebudayaan nasional, kepribadian negara yang diterima sebagai jati diri bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memantapkan wawasan Nusantara dan mengenal serta memahami apa identitas negara kita. Sebenarnya, kitalah yang bertanggung jawab untuk meneruskan warisan nenek moyang kita. Jangan sampai identitas kita terjajah oleh negara lain. Kalau bisa, jadilah pengembala bagi rakyat Indonesia dan mereka tak lepas dari identitas negara. Jika kita kehilangan identitas, apalagi yang kita punya, teman-teman. Silakan teman-teman, lanjut kita ke slide. Dibuka pertemuan kedua tentang identitas nasional, langsung scroll ke bawah di halaman 8. Ini yang sudah saya tandain, penting untuk kita semua ketahui ya. Dalam dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika itu berarti kaitannya tentang ke era masa depan dan sekarang. Tentu kita sudah mempraktekannya di dunia sosial. Yang pertama, dalam sosiologis, historis, dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Tantangannya sangat banyak. Dapatkah dikemukakan contoh dinamika kehidupan yang realitanya kita sudah lihat di era sekarang? Yang pertama, tentu kita sudah banyak melihat lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Dalam hak rendahnya semangat gotong royong, jika kita melihat tidak usah jauh-jauh, dalam kampung kita atau kompleks rumah kita, tentunya masih banyak orang-orang tetangga-tetangga itu yang tidak sadar akan semangat gotong royong. Misalkan kerjasama antara RT dan RW, bahkan ada yang namanya paguyuban, kemudian karang tarunan, dan lain sebagainya. Model-model komunitas seperti itu atau perkelompokan seperti itu tentunya mendidik kita untuk berkomunikasi, berinteraksi, atau berorganisasi. Nah, dari inti gotong royong itu memang manusia diharapkan saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian kepatuhan hukum. Tentu kita mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia itu negara hukum ya, bukan negara tentang proses hukum syariat Islam, tapi kita negara hukum yang harus mematuhi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apapun kita harus patuh dengan yang namanya hukum, sekecil apapun kita diusahakan tidak melanggar, tapi yang jelas hukum ini tentu akan dipatuhi jikalau kita menjadi warga negara yang baik. Kemudian kepatuhan membayar pajak. Dalam etika membayar pajak, memang haknya itu sudah menjadi hak masing-masing orang. Negara tidak bisa menuntut warganya, untuk harus membayar pajak. Tapi ini kesadaran bagi kita semuanya bahwa untuk membangun suatu negara dituntut bagi rakyatnya untuk selalu membayar pajak di sana, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kesantunan tentang adab. Dalam identitas nasional atau negara yang baik, pasti warga negara yang santun. Terdapat warga negara yang peduli akan adab, sopan santun, dan lain sebagainya dalam menuai hal sosial kepada negara lain. Atau dalam ruang lingkup, kita saling menghormati satu sama lain. Kemudian kepedulian. Tanpa ada rasa kepedulian, mustahil kita semua akan dapat saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal kita membantu orang lain yang kurang mampu, atau mungkin orang-orang yang membutuhkan bantuan kita yang berhak untuk hal seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas. Tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Dari beberapa hal nilai-nilai Pancasila yang belum menjadi kepatuhan, itu memang ada beberapa yang menjadi dasar ya, yang sangat fatal ya. Dalam hal karya contohnya ya, kita bisa lihat dalam sebuah karya orang bisa dikatakan plagiat jika orang tersebut mencontek atau copy paste secara 100%, bahkan minimal 70-80% apabila tidak didasari dengan referensi atau tinjauan pustaka. Nah, jika orang serba instan, tentunya dia mencontek aja alias plagiat. Mencontek dengan plagiat mungkin perbedaannya sangat kecil. Kalau mencontek secara langsung, dalam hal situasi kondisional secara langsung. Tapi kalau plagiat, itu dia mencoba membuat karya ilmiah atau mencoba untuk menciptakan sebuah karya, baik lagu dan lain sebagainya, tidak
izin kepada yang empunya atau yang memang menciptakan dari awal, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Nasionalisme itu berarti kita jiwanya negara kesatuan Republik Indonesia, itu nasional, bumi pertiwi. Kemudian patriotisme itu kita dituntut untuk menjadi pahlawan. Ya, tentunya tidak usah kita mencontoh pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita di masa yang lalu. Kita menjadi warga yang baik, mencoba menjadi warga yang berprestasi, membanggakan diri dan bangsanya, tentu itu bisa dikatakan pahlawan patriotisme itu ya. Jadi cukup menjadi diri kita, buktikan bahwa kita pelajar-pelajar atau akademisi yang mampu meraih cita-cita dan mampu meraih penghargaan di dunia internal nasional maupun di dunia luar negeri demi mengharumkan bangsa kita. Tuh, contohnya dalam perlombaan atau olimpiade dan sebagainya. Itu cukup, itu sebagai contoh kecil atau contoh yang sudah membaur dalam patriotisme suatu negara. Oke? Kemudian lebih menghargai dan mencintai bangsa lain, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain. Tentunya kita wajib menghormati bangsa lain juga ya. Jangan sampai kita mengolok-olok, karena perilaku kita mengolok-olok negara lain, tentunya negara imbasnya adalah negara kita jelek atau buruk di mata negara tersebut. Oke, lanjut. Nomor 4, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Ini sangat fatal. Setiap tapak pulau atau jejak tanah Indonesia, tentunya kita harus mendirikan atau menegakkan bendera Republik Indonesia atau merah putih. Tentu menjadi hal yang sangat melanggar hukum atau konstitusi, dan itu fatal sekali jika kita mendirikan bendera negara lain tanpa adanya momen atau tanpa adanya perizinan dalam hal yang memang benar-benar terkait dengan kenegaraan. Jadi kita hormatin bendera merah putih tanpa ada paksaan, bahwa kita sebagai warga negara yang cinta Indonesia dan cinta tanah air. Kita harus menjadikan simbol-simbol bendera itu menjadi suatu kebanggaan kepada setiap jati diri warga negaranya. Oke, yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang simbol bangsa sendiri. Dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional sendiri. Janganlah seperti ini ya. Walaupun negara kita selalu diuji dengan ulah-ulah pemerintah atau mungkin ulah-ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kita tidak boleh lelah. Kita harus ambil contoh yang baik dan tinggalkan contoh yang jelek atau buruknya. Kita harus menjadi warga bahwa kita harus bisa merubah. Kita sudah jadi diri suatu bangsa, kita menjadi mahasiswa, akademisi yang punya cita-cita, saya harus bisa merubah etika atau hal-hal yang kurang baik di era sekarang untuk menjadi lebih baik, mengharumkan nama bangsa dan seisinya, ya. Kemudian lanjut scroll ke 5, di halaman 9, terkait dengan identitas nasional Indonesia. Ini inti dari segala inti, bahwa negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri segera menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Oke, NKRI lanjut ke sini, memiliki penduduk yang pluralis. Plural itu menyatu demi satu, saling menghargai sama lain tanpa ada perbedaan ras dan budaya. Oke, yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200. Tadi sudah saya jelaskan sebagian di slide sebelumnya. Kemudian NKRI memiliki pemerintah yang dipimpin oleh presiden atau presidensial dan wakil presiden Republik Indonesia. Dalam konstitusi yang diberikan nama presidensial atau suatu negara yang memang diketuai atau dipimpin oleh presiden dari pemilihan umum yang jur, dil, luber atau jujur, adil dan jur, dil, luber atau jujur dan adil tanpa ada rasa mencurigakan. Oke, gitu. Yang pertama yaitu Soekarno-Hatta, dan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, negara Mesir yang pertama mengakui hingga akhirnya semua negara di dunia mengakui eksistensi Indonesia. Kita harus bangga dengan Mesir. Teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu ya, bahwa
negara utama atau pertama kali negara luar negeri atau negara luar yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Kita harus menghargai itu. Makanya Mesir sangat berpengaruh untuk negara Indonesia atau sangat berbudi atau sangat memerlukan hal yang luar biasa. Kita bangga kepada Mesir juga, kita bangga dengan Indonesia. Ya. Dia suatu negara Mesir itu sangat teman-teman mungkin di sini belum banyak tahu ya bahwa Mesir merupakan negara satu-satunya suatu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke, kita harus bangga dengan Mesir dan berucap kepada negara Mesir bahwa negara Mesir merupakan negara yang sangat mempercayai pertama kali Indonesia merdeka. Kita harus plot ini. Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan. Untuk teman-teman semuanya bisa dibaca lagi. Yang jelas, inti dari video pembelajaran slide sebelumnya, sebelum masuk ke sini, dan ini intinya ya, nomor 4, dinamika dan tantangan identitas nasional, dan kemudian nomor 5, identitas nasional. Semua terangkum di dalam slide sebelum ini dan slide sekarang, atau di pertemuan kedua. Di identitas nasional. Silakan dibuka lagi, pelajari terkait dengan tugas, nanti bisa dilihat dari video pembelajaran ini. Terima kasih, dan saya ucapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur perjuangan, selalu dalam stay safe and home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan tentang identitas nasional yang saya dapat simpulkan bahwa kita merupakan berdiri tegak di dalam negara yang kaya akan budaya, kaya akan adat istiadat, dan kaya akan renungan hidup berbagai macam pola hidup masyarakat. Teman-teman perlu tahu bahwa kesimpulan dari identitas nasional tentunya kita merupakan bangsa kaya, tetaplah menjaga kerukunan bangsa tanpa membedakan ras dan suku adat istiadat setempat. Tetap kita menghormati, tetap kita menjaga silaturahim kepada saudara sesama bangsa, sesama negara dengan menyesuaikan tempat masing-masing. Indahnya menghormati, indahnya demokrasi, dan indahnya persahabatan suatu negara di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, dan salam panjang umur perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.